Hai teman-teman, kenalin kita dari kelompok 4 dan di video kali ini kita akan menjelaskan materi tentang harta kekayaan perusahaan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Melody Ramadhani Suprapto dengan NIM 12030125120065. Perkenalkan, nama saya Nadira Algraini dengan NIM 12030125120071. Perkenalkan, nama saya Naurah Marisa Salsabila dengan NIM 1203013013095. Perkenalkan, nama saya Krista Nudiardia dengan NIM 120301251309193. Perkenalkan, nama saya Kanita Zakia Putri Alsya dengan NIM 120301301300201. Harta kekayaan perusahaan. Apa sih harta kekayaan perusahaan itu? Harta kekayaan perusahaan adalah seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk menjalankan usaha serta dapat memberikan manfaat di masa depan. Nah, contohnya, suatu perusahaan memiliki kas untuk kebutuhan operasional, gedung untuk tempat bekerja, kendaraan untuk distribusi, dan juga hak paten sebagai identitas dari suatu perusahaan tersebut. Dalam hukum, khususnya pada pasal 6 KUHD, perusahaan diwajibkan untuk melakukan pencatatan, pembukuan, serta menyusun laporan keuangan, neraca, dan laba rugi, sehingga seluruh aset tercatat dengan jelas. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa sih aset perusahaan itu. Sekarang kita akan mengetahui apa saja ciri-ciri dari aset. Yang pertama, memiliki nilai ekonomi. Yang kedua, dapat diukur dengan uang. Yang ketiga, dikuasai dan dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, memberikan manfaat di masa depan. Yang kelima, dapat digunakan dalam kegiatan usaha. Dan yang terakhir, aset dapat berubah-ubah. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis dari aset? Jenis-jenis aset terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aset lancar, contohnya seperti kas, persediaan, dan juga piutang. Yang kedua ada aset tetap, contohnya gedung, mesin, dan juga peralatan. Dan yang terakhir yaitu aset tidak berwujud, contohnya hak paten dan juga merek dagang. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai objek dalam transaksi. Objek dalam transaksi artinya segala sesuatu yang menjadi sasaran atau alat yang dipertukarkan dalam kegiatan ekonomi. Objek dalam transaksi dapat berupa barang, jasa, uang, maupun hak yang memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan. Objek dalam transaksi menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena objek dalam transaksi merupakan inti dari proses jual beli antara penjual dan juga pembeli. Tanpa adanya objek dalam transaksi, kegiatan bisnis tidak akan berjalan dengan baik. Lalu, apa saja sih fungsi dari objek dalam transaksi? Yang pertama, objek dalam transaksi merupakan alat pertukaran untuk memfasilitasi kegiatan jual beli. Yang kedua, menjadi sumber pendapatan karena transaksi yang terjadi dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, sebagai pencatat akuntansi, yaitu sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebagai bukti transaksi untuk memperkuat legalitas dan kejelasan kegiatan bisnis. Kemudian berikut adalah contoh objek dalam transaksi. Yang pertama ada barang dagangan, yaitu untuk dijual kepada pelanggan. Yang kedua yaitu jasa, yaitu layanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Yang ketiga ada uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi. Yang keempat ada piutang, yaitu hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari konsumen di masa mendatang. Contoh sederhananya, ketika seseorang membeli pakaian di toko pakaian, maka yang menjadi objek dalam transaksi tersebut adalah pakaiannya. Kemudian selanjutnya, ketika seseorang menggunakan transportasi online atau ojek online, maka yang menjadi objek dalam transaksi tersebut adalah jasanya. Dalam hukum perdata, benda dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Klasifikasi ini penting karena mempengaruhi cara kepemilikan dan pemindahan haknya. Benda bergerak adalah benda yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Benda ini terbagi menjadi 2, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Contoh dari benda bergerak berwujud seperti kendaraan, buku, pakaian, dan handphone. Sedangkan benda bergerak tidak berwujud seperti saham, obligasi, hak cipta, dan piutang.
Ciri-ciri dari benda bergerak adalah dapat dipindahkan tanpa merusak bentuknya, tidak melekat pada tanah, dan pemindahan haknya cukup dengan penyerahan langsung. Dasar hukum benda bergerak terdapat dalam KUHP Perdata pasal 509 dan 518. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak bisa dipindahkan atau melekat tetap pada suatu tempat. Contoh dari benda tidak bergerak adalah tanah, rumah, dan bangunan. Selain itu, ada juga benda tidak bergerak tidak berwujud seperti hak milik atas tanah, hak guna usaha, dan hak sewa bangunan. Ciri-ciri benda tidak bergerak adalah tidak dapat dipindahkan tanpa merusak bentuknya, melekat pada tanah, dan pemindahan haknya harus melalui akta resmi. Dasar hukum benda tidak bergerak ini diatur dalam KUHP Perdata pasal 506 sampai 508. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Apa itu hak kekayaan intelektual? Jadi hak kekayaan intelektual adalah hak yang berhubungan dengan permasalahan hasil kreativitas atau penemuan seseorang yang berhubungan dengan perlindungan reputasi dalam bidang komersial atau tindakan dan jasa dalam bidang komersial. Fungsi dari hak kekayaan intelektual yang pertama ada sebagai perlindungan atas pencipta dan juga karyanya. Yang kedua sebagai bentuk antisipasi atas penggunaan karya secara ilegal. Yang ketiga ada sebagai motivasi agar orang lain membentuk suatu karya kreatif baru. Dan yang terakhir yang keempat yaitu sebagai hak monopoli atas karya dan bentuk kepastian hukum. Dasar hukum dari hak kekayaan intelektual yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing of the World Trade Organization, dan yang kedua ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1927 tentang pengesahan Paris Conventions of the Protections Intellectual Property and Conventions Establishing the World Intellectual Property Organization. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual. Perlu diketahui bahwa hak kekayaan intelektual ada 3 jenis. Yang pertama ada hak cipta, kemudian ada paten, dan juga merek. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hak cipta. Apa sih hak cipta itu? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan itu diwujudkan secara nyata tanpa pembatasan apapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Fungsi dari hak cipta yang pertama ada hak eksklusif, di mana pencipta itu dapat mengontrol mekanisme kepemilikan dan juga mengontrol distribusi dari karyanya. Yang kedua ada hak moral, di mana nama pencipta itu terus melekat dalam karya tersebut sepanjang hidupnya. Dan juga yang ketiga ada hak ekonomi, di mana pencipta itu berhak untuk mendapatkan imbalan atas karyanya. Kemudian tentang masa berlaku hak cipta, ada 4 jenis. Yang pertama ada hak cipta seumur hidup penciptanya ditambah 70 tahun setelah pencipta itu meninggal. Jenis-jenis dari karya yang dilindungi hak cipta tersebut ada sebagai di sini. Kemudian yang kedua ada hak cipta selama 50 tahun. Jenis-jenis karyanya ada di sebelah sini. Dan juga yang ketiga ada hak cipta selama 25 tahun berupa karya seni terapan. Dan jenis yang keempat yaitu hak cipta yang tanpa batas berupa karya tradisional yang dilindungi oleh negara. Terakhir terkait dengan hak cipta ada mekanisme pendaftaran dari hak cipta itu sendiri. Yang pertama ada pendaftaran secara non-elektronik berupa penyampaian surat langsung kepada menteri. Yang kedua itu secara elektronik dalam situs hakcipta.dgip.go.id. Selanjutnya kita akan membahas tentang merek. Merek adalah hak yang diberikan kepada suatu barang atau jasa untuk dibedakan dengan pihak lainnya. Tanda ini bisa berupa nama, simbol, angka, huruf, atau kombinasi dari seluruhnya. Merek dibedakan menjadi 2, yaitu merek jasa dan merek dagang. Merek dagang sendiri yaitu tanda yang digunakan kepada suatu barang seperti pakaian, makanan, atau produk lainnya. Sedangkan merek jasa digunakan untuk pelayanan seperti transportasi atau perbankan. Di Indonesia, merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek sendiri memiliki masa berlaku selama 10 tahun dan bisa diperpanjang. Yang terakhir yaitu sistem yang dianut dalam merek yaitu sistem first to file. Artinya siapa yang menawarkan merek terlebih dahulu, maka ia akan mendapatkan hak atas merek tersebut. Selanjutnya
kepada penemu atas penemuannya di bidang teknologi. Dengan adanya paten ini, hanya penemu yang bisa memberikan izin kepada orang lain yang ingin menggunakan penemuannya. Paten dibagi menjadi dua, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa yaitu ketika penemu menemukan sesuatu yang benar-benar belum ada atau penemuan baru. Sedangkan paten sederhana diberikan kepada penemu yang menemukan penemuan sederhana atau penyempurnaan dari paten yang ada sebelumnya. Di Indonesia, paten diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Paten sendiri memiliki masa berlaku selama 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Namun perlu diingat bahwa paten tidak dapat diperpanjang seperti merek. Pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HKI di Indonesia saat ini sudah dilakukan secara online melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Secara umum, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahap yang pertama adalah persiapan dokumen. Sebelum mendaftar, dokumen yang sesuai dengan jenis HKI seperti hak cipta, merek, paten, atau desain industri harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dokumen yang biasanya dibutuhkan antara lain identitas seperti KTP, surat pernyataan kepemilikan karya yang ditandatangani di atas materai, serta contoh karya seperti file desain, logo, ataupun dokumen spesifikasi. Tahap yang kedua adalah pembuatan akun. Untuk pembuatan akun dapat mengunjungi laman resmi dgip.go.id, kemudian memilih layanan sesuai kebutuhan, misalnya hak cipta ataupun merek. Setelah itu, akun harus diverifikasi melalui email yang telah didaftarkan di awal. Langkah yang ketiga adalah pemesanan kode billing dan pembayaran. Pada tahap ini, pemohon memilih jenis permohonan untuk mendapatkan kode billing sebagai dasar pembayaran PNBP ataupun penerimaan negara bukan pajak. Nah, setelah kode billing didapat, pembayaran dapat dilakukan melalui bank, ATM, ataupun e-commerce. Nah, perlu diperhatikan bahwa biaya pendaftaran dapat berbeda tergantung kategori, seperti umum, UMKM, ataupun mahasiswa. Tahap yang keempat adalah pengisian data dan unggah dokumen. Setelah pembayaran terverifikasi, pemohon mengisi formulir secara lengkap, mulai dari identitas hingga detail karya. Kemudian, dokumen yang telah disiapkan diunggah ke sistem, dan setelah itu permohonan dapat diajukan. Langkah yang terakhir adalah masa pemeriksaan. Permohonan yang telah diajukan akan melalui beberapa tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan formalitas, masa pengumuman untuk memberikan kesempatan keberatan dari pihak lain, dan juga masa pemeriksaan substansif untuk menilai kelayakan perlindungan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.